wabarakatuh. Bapak Ibu dosen penguji UPIN yang saya hormati. Nama saya Muhammad Hanafi SPDI, guru pengajar di MS Al-Jawahir mata pelajaran Al-Quran Hadis. Kami sekarang menjadi mahasiswa PPG Daljab 2002 di LPTK UIN Maulana Malik Ibrahim Malang. Kali ini kami akan mempraktikkan video pembelajaran yaitu mata pelajaran Quran Hadis kelas 7 dengan materi Toleranku Mewujudkan Kedamaian. Marilah simak bersama-sama video yang akan saya sajikan. Demikian, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Bagaimana kabar kalian? Alhamdulillah. Selamat pagi. Pagi. Alhamdulillah, luar biasa. Baiklah, anak-anak sekalian, sebelum kita mulai pelajaran pagi hari ini, kita baca doa bersama-sama. Doa dimulai. Bismillahirrahmanirrahim. Raditu billahi rabba wa bil islami dina wa bi Muhammadin nabiyyan wa rasula. Rabbi zidni ilma warzuqni fahma bi rahmatika ya arhamar rahimin. Untuk absensi hari ini, ada yang izin? Tidak ada. Masuk semua? Lengkap jumlahnya ya. Kemarin ada yang nggak masuk, Mawaddah kemana kemarin Mawaddah? Sakit. Berapa orang kemarin yang izin? 3. Mawaddah sakit. Terus kemudian yang mau diganti kemana kemarin? Izin kemana? Izin nggak ada selidinya ya. Terus yang ketiga tadi yang tidak masuk Anis. Anis ada surat izinnya kemarin? Ada ya? Ada. Kemana Anis kemarin nih? Bepergian. Oke. Yang penting ya kalau tidak masuk harus ada surat izin. Seperti biasa kita mulai pelajaran pagi ini dengan pembiasaan baca lagu-lagu tajwid. Mohon untuk ada yang
Indonesia Raya. Semuanya berdiri. Anak-anakku masih ingat pelajaran yang kemarin tentang apa? Iman. Baiklah, saya tanya salah satu dari kalian. Ida, berdiri. Sebutkan hadis tentang iman, apa di antaranya? Al-iman ma'rifatul qalbi wa qawlu bil lisani wa amalu bil arkan. Amalu bil arkan. Luar biasa, masih ingat tangan. Selanjutnya, ini siapa namanya? Juliana, berdiri Juliana. Artikan barusan iman, hadis iman yang dibaca oleh Ida. Iman itu diyakini dalam hati, diucapkan dengan lisan dan dilakukan dengan anggota. Luar biasa. Tangan. Berikutnya, dalam hadis iman itu ada beberapa hal yang harus diimani. Coba Iva, berdiri Iva. Apa saja yang harus diimani? Di antaranya adalah tangan. Sekarang saya tanya secara umum, iman kepada kita. Siapa yang bisa menjawab kitab itu ada berapa? Jawab bersama-sama, kitab itu ada 4. Kitab yang wajib kita imani ada 4. Yang pertama Al-Qur'an. Yang kedua Taurat. Kaza. Injil. Al-Qur'an diturunkan kepada Nabi Muhammad. Taurat kepada Nabi Musa. Zabur kepada Nabi Daud. Injil kepada Nabi Isa. Kira-kira ada yang tahu nggak malaikat itu ada berapa? 10. Rasul itu ada berapa? 5. Selanjutnya, selain hadis yang pertama tadi, ada juga hadis yang kedua tentang iman. Coba bacakan, kamu berdiri, masih ingat nggak hadis yang kedua tentang iman? Bacakan. Hadis yang kedua itu tentang iman juga, intinya adalah apa? Orang itu tidak dikatakan beriman ketika dia tidak mencintai saudara-saudara. Masih ingat ya? Alhamdulillah. Pagi ini Bapak akan menjelaskan tentang toleransi mewujudkan kedamaian. Kita belajar hari ini tentang toleransi. KD yang kita pelajari adalah 3.4, memahami isi kandungan surat Al-Kafirun. Jadi Al-Kafirun itu nanti kita pelajari. Al-Kafirun itu yang ada hubungannya dengan toleransi. Kemudian indikatornya adalah kalian nanti bisa menganalisis surat Al-Kafirun. Tujuan belajar
memahami isi dari Al-Kafirun itu, bisa menganalisis, bisa membaca, bisa memahami, dan bisa menghafal. Kalian belajar toleransi ini nantinya ketika kalian sudah pulang dari sekolah, hidup bermasyarakat, akan bisa menerapkan Al-Kafirun. Kita tahu hidup di Indonesia ini banyak sekali agama yang dianut oleh warganya. Kira-kira ada berapa agama di Indonesia ini? Ada 5. Jadi kita hidup di Indonesia itu dengan 5 agama. Karena kita beda agama, maka kita harus mempunyai sikap yang namanya toleransi. Maka dari itu Bapak hari ini akan mengajarkan tentang toleransi. Sekitar nanti 40 menit ke depan, kalian akan belajar toleransi, kalian akan berdiskusi tentang toleransi, dan akan presentasi tentang toleransi. Baiklah, kita mulai pelajaran pada pagi hari ini. Sebelum Bapak memulai pelajaran, silakan kalian tonton video yang Bapak berikan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Anak-anakku sekalian, jumpa lagi dengan saya Bapak Muhammad Hanafi. Pada pertemuan kali ini Bapak akan menjelaskan di 3.4, yaitu memahami isi kandungan Quran Surat Al-Kafirun Al-Bayyinah tentang toleransi dan membangun kehidupan umat beragama, dan hadis riwayat Ahmad, At-Tirmidzi, Ibnu Hibban, Al-Hakim, Al-Baihaqi dari Umar radhiyallahu anhu. Anak-anakku sekalian, perlu kalian pahami bahwa kita semua, khususnya yang hidup di negara Indonesia, tentunya kita harus memiliki sifat toleransi. Karena apa? Karena Indonesia merupakan negara yang di dalamnya terdapat beberapa agama. Anak-anakku sekalian, dalam surat Al-Hujurat ayat 13, Allah berfirman, Bismillahirrahmanirrahim, Ya ayyuhan nasu inna khalaqnakum min dzakri wa unsa waj'alnakum syu'uban wa qabaila lita'arafu in akramakum indallahi atqakum innallaha 'alimun khabir. Allah berfirman bahwa hai manusia, sesungguhnya Allah menjadikan manusia beragam, laki-laki perempuan, bersuku-suku, berbangsa-bangsa. Tujuannya lita'arafu. In akramakum indallahi atqakum, sesungguhnya kemuliaan di sisi Allah adalah tergantung dengan takwanya. Nah, dari Al-Quran ini bisa kita pahami bahwa perbedaan antar agama, perbedaan antar suku, perbedaan antar bangsa itu tidak menjadi penghalang bagi kita untuk bertoleransi sesama umat manusia. Maka pembelajaran kali ini Bapak akan menjelaskan tentang toleransi. Apa itu toleransi? Toleransi itu adalah berasal dari kata Latin tolerare, yang artinya menahan diri, bersikap sabar, membiarkan orang lain berpendapat, dan berhati lapang terhadap orang-orang yang mempunyai pendapat berbeda. Intinya toleransi adalah kita menghargai kepada orang lain yang mempunyai pendapat, atau memberi peluang kepada orang lain untuk berpendapat. Nah, hubungannya dengan Al-Quran, dalam Al-Quran dijelaskan dalam surat Al-Kafirun tentang toleransi. Surat Al-Kafirun bunyinya Bismillahirrahmanirrahim, Qul ya ayyuhal kafirun la a'budu ma ta'budun wa la antum 'abiduna ma a'bud wa la ana 'abidum ma 'abadtum wa la antum 'abiduna ma a'bud lakum dinukum waliyadin.
Inti dari surat Al-Kafirun ini adalah terdapat pada ayat ke-6, lakum dinukum waliy. Artinya, kalau sudah urusan agama kita masing-masing. Tapi kalau tidak berurusan dengan agama, bisa kita lakukan bersama. Dalam Al-Quran surat Al-Kafirun ini dijelaskan, di antara kandungannya adalah Allah memerintahkan kepada Nabi Muhammad untuk menegakkan kepada orang-orang kafir bahwa aku tidak akan menyembah apa yang kamu sembah. Artinya, ketika sudah berhubungan dengan akidah, maka sudah tidak ada kata toleransi. Maka nanti dijelaskan di bab berikutnya adalah tentang fanatik, melarikan dari toleransi. Anak-anakku sekalian, berikutnya adalah hadis yang menjelaskan tentang sikap toleransi. An Abdullah ibni Umar radhiyallahu anhu qala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, khairul ashabi indallah khairuhum li sahibihi. Sebaik-baik sahabat di sisi Allah adalah orang yang bisa berbuat baik kepada sahabat. Wa khairul jirani indallah, sebaik-baik tetangga di sisi Allah adalah orang yang bisa berbuat baik kepada tetangga mereka sendiri. Kita saling menghargai, saling menghormati, perbedaan apapun tetap kita saling menghargai dan menghormati. Nabi bersabda dalam hadis yang kedua, diriwayatkan oleh Anas, Rasulullah bersabda, wala walladhi nafsi biyadihi la yu'minu 'abdun hatta yuhibbu li jarihi ma la yuhibbu li nafsihi. Inti dari hadis ini, Nabi bersabda tidak dikatakan beriman seseorang itu sampai dia mencintai tetangganya sebagai dia mencintai dirinya sendiri. Maka anak-anakku sekalian, perlu kalian pahami bahwa sikap toleransi ini adalah merupakan sikap yang penting bagi kita. Kita orang yang berpengetahuan tentunya bisa mengaplikasikan sikap toleransi ini. Baiklah anak-anakku sekalian, mungkin itu yang bisa Bapak sampaikan. Kurang lebihnya mohon maaf. Berjumpa lagi di channel berikutnya. Wallahul muwaffiq ila aqwamit thoriq. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kalian mengamati video yang telah Bapak tadi sajikan, adakah yang bisa menggali informasi dari video itu? Siapa yang bisa? Siapa namanya? Mawaddah. Coba jelaskan. Kamu berdiri. Jelaskan apa yang kamu tangkap dari isi video tadi. Jadi yang saya lihat ada beberapa isi tersebut. Salah satu dari dalamnya adalah Allah Subhanahu wa Ta'ala mengatakan kepada kaum kafir bahwa aku tidak akan menyembah apa yang kamu sembah dan kamu tidak akan menyembah apa yang kamu sembah. Itu saja luar biasa. Berarti menyimak tangan untuk Mawaddah. Siapa lagi yang kedua yang bisa menjelaskan, yang bisa menggali informasi dari yang videonya Bapak tampilkan tadi? Siapa lagi? Kamu bisa? Bisa, yuk silakan berdiri. Apa yang bisa kamu sampaikan? Artinya tadi akar itu menjelaskan tentang toleransi dan fanatik. Coba dibacakan seperti apa akar itu. Ya, tangan untuk apa namanya? Untuk siapa bisa lagi? Berdiri. Tadi menyimak video. Coba jelaskan apa yang ada dalam video itu. Di antaranya adalah
berhati lapang, membiarkan orang lain berbuat, ya sabar itu namanya toleransi. Berarti maaf itu tadi. Alhamdulillah, tepuk tangan lagi. Luar biasa. Artinya begini anak-anakku, kalian ketika mendapatkan sebuah materi apapun, disimak dan dikelola dalam akal, dimasukkan dalam hati, dan nanti bisa diteruskan. Siap? Materi pagi kali ini kita semua akan belajar tentang sikap toleransi. Ya, ke depan. Saya sajikan ada 6 foto di sini. 1, 2, 3. 1, 2, 3 ini kira-kira tentang apa ini? Tentang umat muslim berbeda. 4, 5, 6 ini ada gambar itu di belakang itu peta apa itu, negara mana itu? Indonesia. Kemudian ada gambar ini menunjukkan apa ini? Saling menghargai, saling menghormati. Ini orang-orang berbeda agama. Di bawah ini saling bersedekah walaupun berbeda agama. Itu juga yang di bawahnya. Nah, materi kali ini ada hubungannya dengan gambar-gambar ini. Dalam Al-Quran surat Al-Hujurat ayat 13 dijelaskan, Allah berfirman, ya ayyuhan nas inna khalaqnakum min dzakari wa unsa wa ja'alnakum syu'uban wa qabaila lita'arafu in akramakum indallahi atqakum innallaha 'alimun khabir. Al-Quran itu intinya menjelaskan bahwasanya Allah menciptakan manusia. Inna ya ayyuhan nas inna khalaqnakum min dzakari, laki-laki ada laki-laki, wa unsa ada perempuan, wa ja'alnakum syu'uban wa qabaila, bersuku-suku, berbangsa-bangsa. Apa tujuannya? Lita'arafu, untuk saling mengenal. Artinya bukan saling berpecah. Allah menciptakan manusia berbeda agama, berbeda suku, berbeda jenis, tujuannya lita'arafu. Bukan untuk saling caci maki, bukan untuk saling menjelek-jelekan, tapi lita'arafu. Paham ya? Makanya harus kalian tanamkan dalam hati nanti adalah sikap toleransi. Nah, pada materi selanjutnya Nabi bersabda. Dalam materi ini dijelaskan pengertian toleransi. Apa toleransi? Toleransi itu banyak pengertiannya, diantaranya adalah menahan diri, tidak tergesa-gesa. Ada orang berbuat seperti itu tidak langsung menghakimi. Verifikasi dulu, ditanyakan dulu. Yang kedua, bersikap sabar, memberikan orang berpendapat lain, membiarkan orang berpendapat lain. Misal dalam satu kelas, kalian satu siswa punya pendapat seperti ini, yang lain punya seperti ini, bukan salah, jangan ditolak, harus menghargai pendapat orang lain. Kemudian berarti juga berhati lapang terhadap orang yang mempunyai pendapat berbeda. Jadi tidak harus egois. Kita saling menghargai. Kita saling menghargai pendapat orang lain. Kalau kita masih di kelas ini, kita terapkan di kelas. Misalnya teman kalian punya pendapat ini, diterima saja. Begitu juga nanti ketika kita bermasyarakat. Nah, Al-Quran yang menjelaskan tentang toleransi ini adalah surat Al-Kahfi. Hadis Nabi, saya bacakan dulu hadisnya, nanti bulannya kita baca bersama. Nabi bersabda, alhamdulillah, Ibnu Umar radhiyallahu anhu, khairul ashab indallahi khairuhum lissahibi. Nabi bersabda, paling baik di antara mereka terhadap sesama saudaranya. Orang yang paling baik ya, menurut Rasulullah adalah orang yang berbuat baik terhadap sesamanya. Termasuk lagi berbuat baik kepada sesama saudara. Itu dari orang yang paling baik. Wa khairul jiran, dan sebaik-baik tetangga menurut Rasulullah adalah orang yang berbuat baik terhadap tetangganya sendiri. Jadi Rasulullah itu mengajarkan kepada kita untuk saling menghargai sesama teman, untuk saling menghargai sesama masyarakat, untuk saling menghargai sesama tetangga. Nah, kalau sudah saling menghargai berarti kita punya sikap toleransi. Paham ya? Paham. Nah, baca surat Al-Kafirun bersama-sama.
saya bagi kelompok menjadi 3, silakan diskusi dimulai. Bagi kelompok dulu 3 kelompok, silakan. Diskusinya selesai. Silakan satu kelompok mulai dari kelompok paling utara mempresentasikan hasil diskusinya. Siapa yang akan mewakili? Silakan berdiri. Hasil presentasinya adalah ada beberapa kandungan surat Al-Kafirun. Di antaranya adalah yang pertama, Allah Subhanahu wa taala memerintahkan kepada Nabi Muhammad SAW untuk mengatakan kepada orang-orang kafir bahwa aku tidak akan menyembah apa yang kamu sembah dan kamu tidak akan menyembah apa yang disembah. Kedua, Allah Subhanahu wa taala memerintahkan kepada Nabi Muhammad SAW untuk mengatakan kepada orang-orang kafir bahwa bagiku agamaku dan bagimu agamaku. Dan yang ketiga, dari surat tersebut menyatakan bahwa agama Islam sangatlah luas sekali kepada kaum kafir dan juga tidak memaksa agama kepada orang-orang kafir karena urusan agama adalah urusan masing-masing. Kewajiban kita hanya memberitahu dan mengajak mereka agar tahu dan paham mana agama yang benar dan mana agama yang salah. Dan yang terakhir, kita selaku umat Islam mari tunjukkan dan beri contoh tauladan yang baik agar mereka yang kafir tertarik dan mau masuk Islam dengan mudah. Tangan untuk 21. Selanjutnya, kelompok kedua. Hasil diskusi kalian dibacakan tadi tentang Al-Quran yang menjelaskan sikap toleransi. Quran Surat Al-Kafirun menjelaskan tentang toleransi. Pertama, dalam ayat mulia Al-Kafirun dengan arti katakanlah Muhammad wahai orang-orang kafir. Yang ayat kedua menjelaskan tentang la a'budu ma ta'budun, aku tidak akan menyembah apa yang kamu sembah. Sedangkan ayat yang ketiga adalah dan kamu bukan menyembah apa yang kamu sembah. Yang keempat, dan aku tidak pernah menjadi penyembah apa yang kamu sembah. Yang kelima, dan kamu tidak pernah pula menjadi penyembah apa yang aku sembah. Yang keenam, untukmu agamamu dan untukku agamaku. Tepuk tangan untuk kedua. Berikutnya, presentasikan hasil dari kelompok 3 tentang hadis toleransi dan pengertian tentang toleransi. Silahkan siapa yang mewakili berdiri. Artinya, dari Ibnu Umar radhiyallahu anhu, sesungguhnya Rasulullah SAW bersabda, sebaik-baik sahabat di sisi Allah Subhanahu wa taala adalah yang paling baik di antara mereka terhadap sesama saudaranya, dan sebaik-baik tetangga di sisi Allah Subhanahu wa taala adalah yang paling baik di antara mereka terhadap tetangganya. Tepuk tangan untuk kelompok 3. Setelah kalian berdiskusi, kalian presentasi semuanya tadi bagus. Sekarang Bapak akan
kalian untuk menyimpulkan mata pelajaran pagi ini. Siapa yang bisa menyimpulkan? Kamu, namanya siapa? Faidatul Ilmiah. Silakan berdiri, simpulkan hasil diskusi hari ini, hasil materi yang kita pelajari. Kesimpulannya adalah Al-Quran menjelaskan dengan surat Al-Kafirun dari 1 sampai 6 ayat, yaitu katakanlah Muhammad, wahai orang-orang kafir, aku tidak akan menyembah apa yang kamu sembah, dan kamu bukan penyembah apa yang aku sembah, dan aku tidak pernah menjadi penyembah apa yang kamu sembah, dan kamu tidak pernah pula menjadi penyembah apa yang aku sembah. Untukmu agamamu dan untukku agamamu. Tepuk tangan, luar biasa. Dan bagaimana pembelajaran hari ini anak-anakku? Alhamdulillah menyenangkan. Ada yang tidur? Ada yang ngantuk? Semuanya semangat? Semangat? Alhamdulillah. Baiklah. Nanti Bapak akan memberikan tugas kalian di rumah. Tapi sebelumnya kita apresiasi untuk tadi kelompok terbaik. Kelompok terbaik, diskusi terbaik, presentasi terbaik diraih oleh kelompok, tepuk tangan ya. Diraih untuk kelompok, kita apresiasi. Kelompok 1, tepuk tangan. Nanti di rumah kalian saya akan berikan tugas, kerjakan, nanti kumpulkan minggu depan. Kalian menulis surat Al-Bayyinah ayat 1 sampai 4 dengan artinya, dikumpulkan minggu depan. Untuk pelajaran berikutnya nanti Bapak memberikan materi tentang surat Al-Bayyinah, yaitu tetap berkaitan dengan sikap oleh sudah paham toleransi ya? Berbeda-beda